Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Perkenalkan, ini menjadi kali pertama saya di GKI Mangga Besar. Nama saya Rizky Anugrah Gunawan. Saat ini saya melayani di jemaat GKI Taman Aries. Salam dari jemaat dan segenap majelis jemaat GKI Taman Aries. Taman Aries di mana? Ada yang tahu di mana? Meruya, Jogja, dekat Meruya, dekat Joglo, Kebon Jeruk gitu ya. Kalau orang kenalnya mungkin kalau ke Siloam Kebon Jeruk, nah itu udah sejalan. Atau itu apa namanya studio RCTI, ya daerah-daerah situ lah. Jadi saya nih kalau mau nonton Indonesian Idol dekat ya. Apalagi udah mau grand final ya besok gitu ya. Wah, yang nonton Idol. Ya, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh tadi yang penatua Lisa ya di dalam penatua Tri dalam kata pembuka ya. Hari ini kita akan bicara soal taat. Dan bahkan tadi di kata pembuka, taat ini ada dua hal, ada yang punya motivasi, tapi ada juga taat dalam kasih. Nah, saya pengen detailin lagi, apalagi di zaman kekinian. Taat di dalam motivasi juga ada beragam hal. Pertama, ada orang yang taat karena apa? Karena tahu ketaatan itu membawa kebaikan. Ya, karena pengen apa? Hidupnya baik, hidupnya untung. Contohnya apa? Paling gampang. Kalau pengen sembuh kata dokter, minum apa? Turutin. Taat. Nanti ya habis ini ada pemeriksaan kesehatan. Dokter Sen itu juga dari GKI Taman Aries, gitu ya. Wah, nanti kata dokter Sen, Oma harus jalan kaki supaya kakinya kuat. Wah, kita mau jalan. Taat karena buat kebaikan. Ada juga taat karena apa? Karena takut pada kuasa yang lebih, atau takut karena apa? Takut dihukum. Wah, saya seringkali sekarang kalau ngomongin takut dihukum ini, kalau lewat jalan tol, saya biasa kalau nyetir, terus mama saya bilang, Kiki, saya dipanggil Kiki gitu. Kiki, jangan kebut-kebut, nanti ada kamera motret. Terus saya bilang, emang ngebut tuh nggak ngebut untuk keselamatan atau untuk nggak ditilang gitu ya. Taatnya karena apa? Karena takut kalau udah ditilang nanti keluar duit. Nah, itu ya. Ada juga sekarang yang takutnya karena apa? Taatnya karena apa? Buat pencitraan. Ada Bapak Ibu yang punya media sosial. Sekarang jangan salah, bukan anak muda aja, opa-oma di Aries pun punya Instagram. Saya pernah di-add gitu, wih, canggih ketua komisi usindanya gitu ya, nge-add Instagram gitu ya. Nah, ada juga sekarang taat cuma karena pencitraan. Saya ingat waktu zaman COVID gitu ya, waktu zaman COVID kita foto-foto pada lepas masker, terus bikin sekali lagi yang pakai masker supaya ini yang diupload, supaya nggak dicibir sama netizen. Wah, gitu ya. Taatnya buat pencitraan, pakai masker gitu ya. Tapi ada juga yang taat karena apa? Karena ada maunya. Nah, biasanya ini kalau anak-anak muda yang lagi ngegebet, ngegebet tapi ya lagi nyari PDKT, gitu ya. Lagi PDKT sama seseorang. Saya ingat teman saya ada yang nggak suka sayur, tapi karena dia lagi ngegebet seseorang, lalu gebetannya ini bilang gitu ya, kita harus makan sayur, taat patuh. Karena apa? Karena pengen ada maunya gitu ya. Dan mungkin ada banyak lagi, jadi ada banyak model ketaatan. Dan orang pasti pengen taat dari segala hal yang tadi ya. Itu pasti apa? Memang kalau bicara soal taat, itu pasti ada pengorbanan, benar? Pagi-pagi mendingan juga tidur gitu ya. Sekarang harus jalan pagi, gitu ya. Enak-enak bisa makan babi hong, katanya kolesterol tinggi, harus makannya cuma sayur. Ada pengorbanan. Tetapi pengorbanan itu dilakukan karena apa? Karena ada tujuannya sehingga kita mau taat. Dan lalu bagaimana ketika kita bicara ketaatan karena kasih? Apa sih tujuannya
Dan bagaimana kita melakukan ketaatan dalam kasih? Apa bedanya ketaatan karena kasih dengan ketaatan yang tadi atas dasar motivasi tertentu? Nah, Bapak Ibu dan Saudara semua, hari ini kita akan belajar dari leksionari kita, dari bacaan kita. Yang pertama, kita akan belajar dari bacaan Injil hari ini. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Dan di awal dari perikop yang kita baca hari ini di ayat 15, langsung tanpa tedeng aling-aling Tuhan Yesus ngomong apa? Kita baca bersama ya, ayat 15. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa yang langsung kita dapatkan dari ayat 15 ini? Ternyata ketaatan karena kasih bicara soal apa? Ternyata ketaatan, atau dalam bahasa yang dipakai di Yohanes, menuruti perintah-perintah Tuhan, itu merupakan wujud nyata dari perbuatan kasih. Bahkan bukan sekadar kasih pada siapapun, tapi kasih pada Yesus. Jikalau kamu mengasihi aku, jikalau kita mengasihi Yesus, maka kita taat. Dan itu ditegaskan lagi di ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Namun Bapak Ibu, saya sungguh terkesima saat mencoba cari tahu maksudnya apa sih menuruti segala perintah yang mana. Dan saya coba cari melalui bahasa aslinya, kata yang digunakan, frase yang digunakan. Ternyata dalam bahasa Yunani-nya, frase tentang menuruti segala perintahku ditulis dengan satu kata, teresete, gitu ya. Atau yang berasal dari dasar katanya tereo, bukan oreo ya, tereo. Yang berarti apa sih? Mengawasi. Yang berarti apa? To watch over, to guard, untuk melindungi. Dengan makna seperti ini, makna taat, memegang perintah Tuhan, itu bukan sekadar, lebih dari sekadar tunduk gitu ya. Kalau kita mikir taat apa sih? Tunduk, hormat gitu ya. Kita dari kecil mungkin diajarinnya taat gimana? Dari sikap aja kan, oh iya kita tunduk gitu ya kepada orang yang lebih itu bentuk taat. Tapi ternyata Alkitab bicara soal taat lebih dari sekadar tunduk, tetapi apa? Ketika kita juga menjaga perintah itu, ketika kita apa? Mengawasi perintah itu, menjaga marwah. Wah, ini menjaga apa sih marwah itu? Kehormatan dari apa? Dari perintahnya Yesus. Menjaga, mengawasi biar perintah-perintah Tuhan tetap masyhur di tengah dunia ini. Jadi taat di dalam Yohanes bukan sekadar tunduk, itu harus pasti. Tapi ternyata lebih dari itu, tapi apa? Bukan hanya ketika kita tunduk, tapi apa? Ini ada perintah, kita jaga marwahnya. Kita jaga supaya perintah Tuhan tetap masyhur di dalam kehidupan kita. Dan di sini kemudian menyadarkan kita, Ibu Bapak dan Saudara semua, maka ketaatan model seperti ini bukan sekadar taat untuk dirinya sendiri. Kalau taat untuk dirinya sendiri tunduk apa? Ya udah supaya hidup baik-baik aja. Tetapi ketika taat bicara soal ini ada perintah Tuhan, kita jaga. Ini ada perintah Tuhan, bahkan perintah ini kan membuat kita didampingi roh kebenaran. Ketika kita turut menegakkan kebenaran, itu bukan sekadar untuk kita, tapi apa? Untuk tegaknya kerajaan Allah di tengah dunia ini. Jadi taat lebih dari sekadar tunduk, tetapi ketaatan karena kasih apa? Bicara soal kita bukan hanya taat untuk diri kita sendiri, tapi taat untuk menegakkan kerajaan Allah. Ini poin pertama. Ketika kita bicara ketaatan karena kasih, taat bukan untuk dirinya sendiri, tapi apa? Untuk menegakkan kerajaan Allah. Bapak Ibu, ketika merefleksikan poin pertama ini,
Saya jadi teringat dengan peristiwa malam minggu yang lalu, bukan kemarin. Malam minggu yang lalu kebetulan ada nikahan kami di jemaat, lalu pulang, dan pulang itu harus lewat Dan Mogot. Lewat Dan Mogot untuk menuju Taman Aries, dan kita kan mau belok ke jalan panjang. Di situ ada nama daerah Pesing, yang ada flyover yang panjang. Pak Yaki pasti tahu daerahnya itu ya. Kalau pepek agak besar ke Cengkareng gitu ya. Nah, entah karena apa, flyover Pesing yang super panjang itu malam itu ditutup. Karena melihat lagi ada perbaikan gitu ya. Kayaknya lagi ada perbaikan ya Pak Yaki. Jadi semua mobil lewat bawah. Dan begitu semrawut, begitu macetnya, termasuk mobil saya pun berhenti. Tiba-tiba di tengah macet, kita nggak bisa gerak, kedengaran suara dewa. Suara ambulan. Suara ambulan. Tapi itu suara ambulan terlihat gitu dari sini, nggak bisa gerak. Karena apa, semua semrawut. Ada yang dari Tubagus Angke, ada yang dari arah Daan Mogot gitu ya. Wah, semrawut gitu ya. Udah gitu kita mau belok ke jalan panjang gitu ya. Nah, tiba-tiba di tengah semrawut itu, pas di depan saya, ada tukang ojek online lagi bawa penumpang. Lalu tukang ojek online itu kemudian tiba-tiba turun sambil bilang dulu ke penumpang, apa yang dilakukan tukang ojek online ini? Sini, kiri, tolong, ini. Termasuk dia juga ngarahin mobil saya, Pak, ke sebelah sana. Apa yang saya rasakan pada saat itu? Panik sih Bapak Ibu ya, waduh harus kemana gitu ya, di tengah kemacetan. Tapi kok saya langsung terharu ya, terharu dan bahkan begitu merasa ada loh tukang ojek padahal bawa penumpang, bisa aja si penumpang marah. Dan sebenarnya itu bukan tanggung jawabnya dia. Untuk apa? Untuk ngatur lalu lintas. Karena kan sebenarnya memang ada peraturannya, kalau ambulan bunyi, mobil harus minggir gitu ya. Bukan tanggung jawabnya dia. Tetapi dia kemudian turun dan akhirnya ambulan bisa lewat. Pada saat itu saya cuma langsung termenung. Kok masih ada ya orang yang ternyata baik, orang yang ternyata mau berkorban, mau repot demi menegakkan tali gitu ya, supaya ini ambulan bisa jalan. Di tengah banyak orang, saya kalau beberapa hari lalu harus ke Jakarta Pusat pagi hari, ampun, stres Bapak Ibu ngelihat apa orang yang nggak mau taat sama lalu lintas demi apa? Yang penting saya lewat duluan. Dan saya jadi berpikir, kok masih ada yang orang yang justru mengaturin lalu lintas, mau mencoba taat, bukan untuk dirinya sendiri. Bisa jadi pelanggannya bilang bisa pindah ojek online yang lain, atau bisa kasih bintangnya murah. Tapi dia membela untuk apa? Untuk menyelamatkan ambulan itu, untuk ini. Di tengah banyak orang yang justru nggak mau ditilang hanya gara taat peraturan, tapi orang ini taat untuk apa? Untuk menegakkan kebenaran. Bapak Ibu, spirit seperti ini mestinya yang dimiliki oleh orang-orang yang telah dibenarkan di dalam Kristus. Amin. Harusnya kita juga punya spirit yang sama. Nggak harus seperti tukang ojek online itu gitu ya. Tapi di dalam kehidupan kita mestinya taat, bukan sekadar untuk biar ini ada manfaatnya untuk kita, untungnya buat kita, tapi taat untuk menegakkan kebenaran. Dan itu bisa dilakukan, bisa kita temukan di mana saja. Ya, mungkin ketika mewujudkan kerajaan Allah, kita harus repot, kita harus berkorban, dan bahkan kita harus mengambil risiko yang harus kita tanggung. Tetapi itulah wujud ketaatan karena kasih. Karena apa? Kita taat karena sudah dibenarkan oleh Tuhan. Ini yang pertama. Jadi ini tujuan kita taat karena kasih. Karena kita ingin menegakkan kerajaan Allah, sehingga taat kita bukan hanya untuk diri sendiri. Lalu pertanyaannya, bagaimana? Bagaimana tandanya kalau memang ketaatan kita sudah menjadi ketaatan yang didasarkan atas dasar kasih, ketaatan karena kasih. Kedua, mari kita lihat apa yang ada di bacaan pertama.
bicara soal Paulus ketika ada di Athena. Saat itu Paulus sedang di hadapan sidang Areopagus di Athena. Paulus saat itu disangkakan di dalam sidang itu mengajarkan dewa asing, mengajarkan ajaran asing. Dan kemudian apa yang tadi kita baca, yang tadi dibacakan oleh Ibu nah ini ya. Jadi apa yang dibacakan oleh Ibu tadi bicara soal apa, itu adalah nota pembelaan dari Paulus. Nota pembelaannya apa? Lalu Paulus bilang, yang aku ajarin bukan dewa asing kok, tapi apa? Karena Paulus melihat, jadi uniknya di Athena itu, setiap ada patung di bawahnya apa? Kepada Allah yang tidak dikenal, gitu ya. Pokoknya barang segala sesuatu yang disembah, kita lihat di ayat 23 di kisah para rasul 17 ayat 23, kepada barang yang tidak dikenal, kepada barang ini, kepada Allah yang tidak dikenal. Dan Paulus bilang, justru aku mau memperkenalkan Allah yang kamu sembah itu, Allah di dalam Kristus. Aku memperkenalkan siapa Allah itu supaya nggak salah beribadah, gitu ya. Dan secara tidak langsung Paulus menyatakan apa, percuma loh kalau kamu nyembah, tapi kamu malah nggak kenal siapa Allah yang disembah, siapa Tuhan yang kamu sembah, itu ketaatanmu menjadi sia-sia. Dengan kata lain, bacaan ini mau ngasih tahu apa Bapak Ibu? Ketaatan karena kasih, tandanya adalah kalau kita taat dan ketaatan kita membuat kita semakin kenal Tuhan Yesus. Ya, ini poin kedua. Kalau tadi poin pertama, apa menjadi tujuannya? Tujuannya untuk menegakkan kerajaan Allah, bukan untuk diri kita sendiri. Tandanya apa? Kalau kita sudah taat karena kasih, tandanya adalah ketaatan kita membuat kita semakin mengenal Allah, semakin mengenal Kristus. Maka pertanyaannya, sudah berapa tahun kita jadi Kristen? Pasti Bapak Ibu sudah jauh, mungkin 2 kali lipat dari saya. Saya baru umur 29. Ada yang udah 2 kali lipat, ada yang udah 3 kali lipat mungkin dari umur saya. Sudah seberapa lama kita taat, baca firman, dengerin firman, ke gereja? Dan apakah hal itu membuat kita semakin mengenal siapa Kristus yang kita sembah? Ketika merefleksikan ini, saya banyak cerita ini ya. Saya ingat lagi apok saya, udah almarhum, udah 19 tahun yang lalu meninggalnya. Apok saya ini ketika meninggal sudah Kristen dan GKI gitu ya saat itu. Dan juga walaupun dibaptisnya itu udah di masa tuanya. Saya ingat kayaknya waktu saya masih umur 3 tahunan atau 4 tahunan sih aku dibaptis gitu ya. Jadi dibaptis dan ya di dalam keterbatasannya, apa saya ini kok buta huruf ya. Jadi nggak bisa aku baca Alkitab gitu ya. Nulis pun nggak bisa, cuma bisa tanda tangan. Itu pun katanya diajarin sama anaknya, sama om tante saya gitu ya, dan segala macam. Ikut katekisasi gitu ya. Ya di dalam keterbatasannya, pendidikannya di dalam keterbatasannya, tetapi apa yang dia lakukan setelah dibaptis, dia coba taat. Taatnya apa? Dia nggak bisa baca firman, ya ada. Yang dia lakukan apa? Berdoa, mau makan, berdoa mau tidur. Apa yang dia lakukan? Mencoba untuk tidak lagi ke meja abu. Kalau kerjaan gitu ya, enggak ke meja abu. Taatnya apa lagi? Kalau kalau kebaktian hari Minggu, pokoknya biasa anak-anaknya jemput. Kalau anak-anaknya lagi pada tugas di gereja, karena aku ini tinggal di Cikampek, kita kan pada gereja di Cimahi, gitu ya, di GKI Cimahi. Cikampek itu posnya Cimahi gitu. Nah, becak diantar sama tukang becak ke gereja, mencoba taat. Dan bahkan lucu, ada satu cerita lucu gitu ya. Jadi kan dulu tuh kalau zaman Pentakosta kita dikasih celengan ya, untuk celengan tahunan. Si Ampo tuh ngikutin, gitu ya, nyalainin, terus udah gitu pas Pentakosta kita datang kan, terus kita juga kaget, gitu, bilang ke mama saya, nih mau dibawa ke gereja, apa? Celengan. Mama
setiap hari masukin cepet 100 koin 100 gitu. Bener pas dibongkar 30.000. Bener ya, berarti 300 hari kali 100 gitu ya. Taat, mencoba taat. Walaupun apa, udah lagi gitu tiba-tiba dia nanya ke mama saya gitu. Mama saya namanya Lili, kok orang Kristen itu Tuhannya 3 ya? Lah, mama gimana sih kata mama saya? Kan udah katekisasi, emang gak diajarin? Gak ngerti gitu ya. Pokoknya mama waktu katekisasi cuma bilang percaya gitu ya. Dan segala macam. Terbatas. Tetapi ketaatannya itu hingga menjelang akhir, saya waktu itu saya masih umur 11 tahun, tapi saya mendengar, apa udah siap? Kamu udah tahu apa akan berjumpa dengan Tuhan Yesus yang baru? Pernyataan itu mungkin beda jauh sama kita yang sering ikut PA, ikut firman Tuhan, apalagi yang teologi bicara soal Allah. Tapi ketaatannya itu membuahkan sebuah pengenalan, apa udah siap karena akan berjumpa dengan Tuhan Yesus yang baru. Itu pengenalan yang luar biasa. Cuma dari itu nggak tahu arti Trinitas apa, nggak tahu dan segala macam. Tapi taat 100. Pokoknya mama ngapain tahu nggak itu artinya Pentakosta? Ya udah pokoknya mah katanya masukin harian dia masukin. Taat, hal yang sederhana. Tetapi itu membuat dia mengenal siapa Kristus yang bisa. Bapak Ibu, cerita tentang ampong saya ini membuat saya juga berefleksi. Kita udah taat, aktif di gereja, jadi berbagai macam ikut aktivitas, tapi apakah diri kita pun semakin mengenal Kristus yang kita sembah? Itu tanda ketika ketaatan kita adalah ketaatan karena kasih. Dan ketika kita sudah mengenal, maka kita pun akan merasakan apa yang dirasakan oleh Petrus yang disampaikan di bacaan kedua kita. Memang di dalam bacaan kedua, Petrus lagi nyinggung soal penderitaan, tapi sesungguhnya bukan soal penderitaan. Tadi di 1 Petrus pasal 3 ayat 14, Petrus menyatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Jadi yang dirasakan Petrus, meski ia menderita, ia tetap bahagia. Penderitaan tidak membuat dirinya kehilangan kebahagiaan hati-hati. Bukan karena supaya dapat bahagia kita harus menderita, bukan. Tapi penderitaan tidak menghilangkan kebahagiaan atau kebahagiaan yang udah ada, sudah kita rasakan. Dan apa yang dimaksud dengan kebahagiaan? Kata Yunani makarios, kebahagiaan, sama seperti yang ada di Matius 5, berbahagia, blessed, diberkati. Jadi bahagia itu bukan sekadar karena ketawa ke TV, bukan sekadar karena kita nonton, kalau Bapak Ibu mungkin nonton drakor atau nonton film-film, bukan kita wah happy ending, bukan sekadar itu, tapi merasa hidup diberkati. Apa sih hidup yang diberkati itu? Merasakan diberkati dalam setiap situasi hidup. Berkat apa? Apakah uang? Apakah kesehatan? Bukan. Tapi di dalam 1 Petrus pasal 3 disebutkan berkat itu apa sih di ayat 21. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Ini berkat yang dimaksud. Taat karena kasih, hasilnya apa? Kita punya hati nurani yang murni, punya hati nurani yang baik. Itu berkatnya. Itu yang membuat kita bisa merasakan bahagia di dalam setiap musim kehidupan. Karena hati ini apa sih? Hati inilah yang membuat kita bisa berkhidmat, betul? Hati inilah yang membuat kita bisa merespons. Hati nurani. Ketika ada apapun dengan hati nurani yang baik, kita bisa merespons yang baik. Waktu zaman COVID, ada salah seorang jemaat kami yang begitu terdampak. 2 anggota keluarga meninggal, dan juga banyak hal lain begitu mengacaukan. Tetapi kemudian beberapa bulan yang lalu dia memberi kesaksian di dalam sebuah persekutuan. Kesaksiannya
cuma gini. Ketika dia kehilangan, ketika dirinya juga sempat positif, saya cuma ikut diminta oleh pendeta, yuk ikut doa sekian hari, ikut persekutuan doa, saya ikut. Dan ternyata keikutan sertaan saya itu membuat hati saya jadi tenang, hati saya jadi damai. Meskipun kemudian di tengah situasi itu dia harus juga menghadapi anak yang belum menerima kenyataan ada papahnya meninggal gitu ya. Saya bisa menyikapinya dengan damai. Meskipun ada orang-orang yang kemudian bilang wah dan segala macam, saya bisa menyikapinya dengan tetap tegak berdiri. Meskipun saya jatuh, saya masih bisa berdiri walau tertatih. Hati saya damai, hati saya tenang ketika saya mencoba taat pada Tuhan. Pertanyaan saya belum terjawab, kenapa harus terjadi padanya. Tetapi saya pun bisa tenang menunggu jawaban Tuhan, ataupun mungkin tidak ada jawaban dari kita. Hati saya bahagia. Kebahagiaan ketika hati nuraninya jadi murni, membuat dia di dalam musim kehidupan, membuat dia tetap merasa bahagia. Bapak, Ibu, dan saudara semua, inilah hasil dari ketaatan karena kasih. Tadi kita pertama bicara soal apa? Tujuan. Tujuannya apa? Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk tegaknya kerajaan Allah. Dan cara tandanya gimana? Tandanya apakah ketaatan kita membuat kita semakin mengenal Allah? Dan hasilnya apa? Mungkin hasilnya bukan bicara hidup kita langsung berubah, situasi hidup kita langsung berubah, tapi apa? Hati kita yang berubah jadi murni. Dan itu hati katanya apa? Pusat kehidupan. Dan membuat kita bisa merespons dengan baik, merespons situasi dengan tenang dan damai. Dan bahkan kita tidak kehilangan kebahagiaan. Inilah ketaatan karena kasih. Sangat jauh berbeda dengan ketaatan karena motivasi. Mungkin ketaatan karena motivasi, kalau hidupnya jadi berbeda, kita langsung gak taat. Tapi ketaatan karena kasih, karena punya hati nurani yang murni, kita tetap taat. Jadi selamat Bapak Ibu, mari kita tingkatkan kualitas ketaatan kita. Ketaatan karena kasih. Tujuannya bukan untuk diri sendiri, tapi untuk tegakkan kebenaran kerajaan Allah. Tandanya semakin kenal Allah. Dan hasilnya apa? Kita punya hati nurani yang baik, dan kita punya kebahagiaan, tidak kehilangan kebahagiaan di setiap musim kehidupan. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin.